Halo sahabat literasi informasi, melalui video ini kita dapat belajar secara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. Sebelumnya aku mau nanya kabar dulu nih, gimana kabarnya? Kuliah masih aman kan ya? Pada video kali ini kami akan menunjukkan lokasi dan strategi dalam proses penelusuran informasi berdasarkan kebutuhan informasi dari teman-teman mahasiswa program studi manajemen, yaitu analisis, marketing, dan MSDM pada UMKM. Pada modul sebelumnya, kami telah membahas query atau kata kunci utama serta alternatif kata kunci dari kebutuhan informasi yang dibutuhkan tersebut. Dari kata kunci itulah yang nanti akan kita gunakan dalam proses pencarian informasi di e-jurnal. Sebelum kita melakukan proses penelusuran informasi, alangkah baiknya nih teman-teman untuk mengetahui terlebih dahulu metode-metode apa saja yang ada dalam proses penelusuran informasi. Pada umumnya, terdapat dua metode dalam penelusuran informasi yang sering digunakan, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Yang pertama ada Basic Search. Basic Search merupakan fitur pencarian yang memanfaatkan penggunaan tool search box pada e-jurnal. Cara ini dapat dilakukan dengan menuliskan query yang sudah ditentukan pada search box. Informasi yang ditampilkan biasanya bersifat umum dengan jumlah yang banyak. Kedua ada Advanced Search. Advanced Search merupakan fitur pencarian informasi yang menggunakan beberapa kata kunci yang dilengkapi oleh Boolean operator. Boolean operator sendiri memiliki 3 pilihan, yaitu and, or, not yang memiliki aturannya sendiri. And digunakan untuk mempersempit hasil pencarian dan ingin menampilkan kata kunci dalam proses penelusuran informasi. Or digunakan untuk memperluas hasil pencarian dalam penelusuran informasi. Not digunakan untuk mengecualikan kata-kata dalam penelusuran informasi. Setelah teman-teman mengetahui metode yang digunakan dalam proses penelusuran informasi, mari kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kegiatan proses penelusuran informasi. Dalam proses penelusuran informasi kali ini, kami memanfaatkan penggunaan e-jurnal yang telah dilanggan oleh Undip. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membuka laman SSO terlebih dahulu. Lalu dilanjut dengan membuka menu e-jurnal yang dilanggan oleh Undip, sampai muncul tampilan seperti ini. Di sini kamu dapat bebas memilih e-jurnal sesuai dengan keinginan. Namun di tutorial ini, kami akan mengajarkan proses penelusuran informasi menggunakan e-jurnal Emerald Insight, sehingga kamu dapat menekan e-jurnal Emerald Insight pada pilihan e-jurnal yang tersedia, sampai menampilkan halaman beranda seperti ini. Untuk metode penelusuran informasi yang pertama, akan kami gunakan adalah Basic Search. Kamu dapat menuliskan kata kunci dari informasi yang dibutuhkan pada modul sebelumnya, yaitu Small and Medium Enterprise pada search box seperti ini. Setelah itu, tekan Search. Kemudian akan muncul 5.500 jumlah informasi yang terpanggil sesuai dengan kebutuhan kamu. Untuk dapat mengetahui informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan informasimu, kamu dapat membaca abstrak dari jurnal yang tersebut terlebih dahulu. Jika dirasa sudah sesuai, kamu dapat mengunduhnya dengan cara menekan pilihan PDF pada bagian sebelah kanan judul jurnal tersebut seperti ini. Setelah itu, artikel jurnal yang telah kamu pilih akan ditampilkan pada bagian New tab dengan tampilan seperti ini. Kamu dapat mengunduh dengan menekan tombol unduh, dan secara otomatis artikel jurnal tersebut akan terunduh dan tersimpan dalam perangkat yang kamu gunakan. Namun, apabila kamu merasa menggunakan metode penelusuran Basic Search informasi yang terpanggil masih kurang spesifik, kamu dapat menggunakan fitur Advanced Search yang akan dijelaskan pada langkah selanjutnya. Langkah pertama yang akan digunakan dalam proses penelusuran Advanced Search adalah menekan menu Advanced Search pada e-jurnal yang dipilih terlebih dahulu.
Karena e-journal yang kita pilih adalah Emerald Insight, maka kita dapat menekan fitur Advanced Search pada e-journal Emerald Insight sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kamu dapat memilih bentuk informasi yang dibutuhkan, misalnya berbentuk artikel. Maka, kamu dapat memilih jurnal artikel. Lalu, masukkan alternatif kata kunci beserta bulan operatornya. Misalnya kamu ingin menggunakan alternatif kata kunci pertama dalam proses penelusuran ini, yaitu marketing, human resource management, small and medium enterprise. Dan dari kata kunci alternatif tersebut, kamu ingin semua kata kunci ditampilkan dalam artikel jurnal. Maka kita dapat menambahkan bulan operator N pada masing-masing kata kunci tersebut sebagai penyambung. Kamu juga dapat menempatkan kata kunci tersebut pada bagian apa dalam artikel jurnal tersebut. Misalnya, semua kata kunci yang ada ingin ditampilkan pada bagian abstrak. Kamu dapat memilihnya pada bagian abstrak seperti ini. Masukkan spesifikasi tahun publikasi pada menu data range. Misalnya dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Kemudian, pilih access type sebagai jenis akses artikel yang dipilih. Setelah itu, tekan search. Dari hasil proses tersebut akan terpanggil 12 dokumen. Tentu hasil informasi yang terpanggil menjadi lebih sedikit karena menggunakan kata kunci yang spesifik. Seperti langkah metode sebelumnya, kamu dapat membaca abstrak dari jurnal tersebut untuk memilih informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan informasimu. Misalnya artikel jurnal dengan judul How to Survive in the Age of Artificial Intelligence, Exploring the Intelligent Transformation of SMEs in Central China. Dapat memenuhi kebutuhan informasimu, karena dalam abstrak artikel jurnal tersebut menjelaskan bagaimana UMKM di China menggunakan kecerdasan buatan atau AI sebagai cara marketing mereka guna mencapai informasi yang cerdas. Seperti sama dengan hal sebelumnya, kamu dapat mengunduhnya dengan memanfaatkan tools PDF yang secara otomatis akan ditampilkan pada bagian New Tab dengan tampilan seperti ini. Setelah itu, kamu dapat mengunduhnya dengan menekan fitur unduh pada pojok kanan atas. Dan artikel jurnal tersebut secara otomatis akan tersimpan dan dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitianmu. Dan yap, sudah selesai video seri modul kedua literasi informasi tentang tutorial cara efektif untuk mencari dan menggunakan informasi. Apakah cukup dimengerti? Apakah ada kesulitan-kesulitan lainnya? Segitu dulu ya penjelasan video kali ini. Jangan lupa untuk terus latihan penelusuran informasi ya, biar skill kamu makin bertambah. See you guys!